Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dreamworld. Malam ini kita akan menyelam jauh ke dalam salah satu kisah horor paling terkenal di Amerika. Kisah nyata yang bahkan melibatkan polisi, perawat, hingga gereja. Kisah ini akan membuat kalian merinding karena setiap detiknya terdokumentasi dengan bukti nyata. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir dan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar teman-teman kalian juga ikut merasakan ketegangan yang sama. Mari kita mulai. Cerita ini berjudul The Demon House of Gary, Indiana. Jadi, pada musim dingin 2011, Latoya Ammons dan ketiga anaknya pindah ke sebuah rumah kecil di 3860 Carolina Street. Rumah itu tampak sangat sederhana, tapi para tetangga sekitar sudah memperingatkan bahwa rumah itu punya sesuatu yang tidak beres. Orang yang tinggal di sana sebelumnya selalu pergi dengan tergesa-gesa. Begitu kata mereka. Malam pertama mereka di rumah itu sudah memberikan tanda bahaya. Latoya mendengar suara langkah berat di langit-langit rumahnya. Tidak hanya langkah, tetapi seperti seseorang sedang menyeret sesuatu yang sangat berat. Padahal rumah itu tidak memiliki lonteng yang bisa diakses. Hingga malam-malam berikutnya, suara itu semakin keras dan semakin jelas, disertai bau busuk seperti bangkai hewan memenuhi udara rumah itu. Namun sumbernya tak pernah bisa ditemukan. Sangat banyak gangguan yang terjadi. Hari demi hari gangguan semakin nyata. Ratusan lalat hitam memenuhi jendela dapur itu. Bahkan saat suhu udara di luar berada di bawah 0 derajat, anak-anak Latoya mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Sang anak bungsu sering berbicara dengan teman imajiner yang katanya tinggal di kamar belakang. Sementara anak tengahnya mulai sering terbangun di malam hari sambil menjerit dan berkata bahwa ada pria besar dengan wajah seram yang menatapnya setiap malam dari sudut kamarnya. Anak sulungnya tiba-tiba saja menjadi anak yang sangat agresif, memukul adiknya tanpa alasan. Dan ia mengaku mendengar suara seseorang menyuruh dirinya. Suatu malam, Latoya mendengar suara berat berkata, "Keluar," tepat di telinganya saat ia sedang berdoa. Puncak teror dimulai ketika anak-anak mereka mulai kesurupan satu persatu. Sang anak sulung mulai berbicara dengan suara pria dewasa, tertawa kecil dan mengucap sumpah serapah pada seluruh anggota rumah. Sang anak tengah ditemukan berjalan mundur di dinding hingga kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Kejadian ini dilihat langsung oleh seorang perawat
dan petugas sosial yang kemudian menuliskan hal tersebut dalam laporan resmi. Pintu rumah yang tiba-tiba membanting dengan keras. Lampu-lampu mati tanpa sebab, dan suara langkah terdengar berlari di ujung lorong. Seringkali tiba-tiba saja suhu rumah itu turun drastis sehingga membuat napas terlihat seperti asap. Semua penghuni rumah itu sudah ketakutan. Latoya akhirnya memanggil seorang pendeta Katolik dari daerah itu, yaitu Pastor Maginot. Begitu ia memasuki rumah, ia merasakan ada sebuah tekanan besar di dadanya dan suara berbisik yang memanggil namanya. Pendeta itu akhirnya menyatakan bahwa rumah tersebut telah kemasukan roh jahat dan perlu segera dibersihkan. Namun, Latoya juga meminta bantuan dari kepolisian karena dia beranggapan bahwa keselamatan keluarganya sudah terancam. Detektif Charles Austin, seorang polisi yang sangat berpengalaman yang mengatasi kasus mereka, awalnya sangat tidak percaya dengan hal yang terjadi. Tetapi saat ia mencoba masuk ke rumah itu, ia mengaku merasakan sendiri hawa yang sangat tidak wajar di dalam rumah itu. Ketika menelusuri, ia menemukan cairan misterius merembes dari dinding-dinding rumah itu. Saat coba difoto, salah satu gambar memperlihatkan ada sosok putih transparan di arah jendela. Ini pertama kalinya aku benar-benar takut dalam investigasi tugas, ujar Austin yang kemudian menyatakan beberapa barang bukti dalam wawancaranya. Pastor Maginot kemudian melakukan 3 eksorsisme. Pada eksorsisme yang pertama, Latoya berteriak kesakitan, tubuhnya kejang-kejang dan jendela rumahnya bergetar dengan hebat. Kemudian di eksorsisme kedua, anak-anak dari Latoya ikut berteriak tanpa sadar, seolah ada sesuatu yang keluar dari tubuh mereka. Hingga di eksorsisme ketiga adalah yang paling berat. Pastor Maginot mengaku ia merasakan sesuatu yang mencoba mencekiknya. Namun setelah ritual itu selesai, rumah itu terasa sedikit lebih tenang. Latoya karena sudah tak tahan memutuskan untuk pindah rumah karena mengaku trauma yang mendalam. Namun ia bilang bahwa kadang-kadang masih ada gangguan yang menghantuinya lewat mimpi. Rumah itu akhirnya dijuluki The Demon House yang menjadi terkenal setelah jurnalis paranormal Zak Bagans membeli rumah itu untuk investigasi. Setelah melakukan itu, ia mengalami banyak gangguan, sakit misterius, bahkan akhirnya memutuskan untuk menghancurkan rumah tersebut. Namun setelah itu semua, banyak warga yang masih percaya meski rumah itu sudah rata dengan tanah, roh jahat itu masih ada di sana.
Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya soal psikologis atau benar-benar ada intensitas jahat yang menghantui rumah itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengungkap kisah nyata paling menyeramkan di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, terkadang yang paling menakutkan bukanlah apa yang terlihat, tetapi apa yang bersembunyi di kegelapan. Bye-bye.